Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah mencapai pada materi tentang seismologi teknik. Di sini adalah di mana kita akan membahas tentang aplikasi dari seismologi di bidang teknik, yang biasanya disebut dengan seismologi teknik. Nah, kita akan fokus pada yang namanya dengan 1D, satu dimensi analisis respon tanah, atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah soil response. Nah, ketika ini adalah suatu penggambaran ya, mekanisme percepatan gelombang seismik. Nah, yang ini, yang warna abu-abu ini adalah batuan. Ini ada seismometer A. Dan ini adalah tanah. Nah, ini misalnya bisa dianalogikan sebagai dari basin gitu ya. Ini adalah sedimen. Ini sedimen gitu ya. Sedimen di Surabaya. Nah, sini ada stasiun yang A yang dia berada di rock batuan yang abu-abu. Nah, sedangkan yang kuning adalah yang di tanah. Dan biasanya kan kita juga membangun cenderung di daerah basin ini, yang di perkotaan itu, yang warna hitam. Nah, ini ada stasiun seismiknya. Nah, propagasi misalnya ini adalah sumber gempanya, hiposenternya itu ya, ini di bintang pusat gempa. Terus dia ada perambatan gelombang seperti ini, set. Ini juga sampai sini. Ini berdasarkan pathnya. Nah, yang diterima di seismometer A itu ada 3 komponen. Pertama adalah yang ini, source. Ini dalam domain frekuensi ya. Makanya dikasih titik ini menjadi perkalian biasa. Nah, ini adalah path atau jalur. Nah, ini adalah punya di sini adalah side effect-nya. Nah, jadi yang terekam oleh seismometer ini ada bagian source, path, sama side effect ini. Nah, yang B itu adalah yang jalur ini. Nah, sumbernya kan sama karena satu sumber ini juga SF. Ini adalah path-nya, jalur B dan U-nya. Nah, namun ada kasus di mana ini amplitudo gelombang seismik yang terekam oleh stasiun A ini stasiun A itu lebih kecil daripada yang A. Padahal ini kan secara jarak ini lebih dekat ini. Kalau misalnya ini R1 gitu ya, ini ke sini. Ke R2 gitu. Ini kan di sini R2 lebih besar dari R1, namun amplitudo yang terekam ternyata lebih besar. Nah, ini yang namanya istilahnya side effect atau efek lokal. Ini terjadi karena geologi permukaan. Nah, umumnya yang mempengaruhi itu adalah permukaan dangkal, biasanya sekitar 100 meter. Nah, ini contohnya yang terjadi pada gelombang gempa tahun 1985 di Mexico City. Nah, oke, sebelum membahas kenapa hal itu terjadi, nah kita akan bahas apa sih yang sebenarnya kalau kita ingin membahas dalam seismologi teknik itu yang dipakai adalah yang istilah batuan dan tanah. Nah, ketika kita berbicara tentang seismologi teknik, yang biasa kita gunakan adalah VS. Kita umumnya lebih fokus pada VS. Kenapa? Nah, karena gelombang VS ini amplitudenya lebih besar dari VP. Umumnya yang dibahas adalah VS. Nah, gelombang S. Nah, itu terpengaruh oleh ya seperti sebelumnya materi di sebelumnya, bahwa kecepatan dari gelombang VS itu tergantung pada medium yang dia lewati. Ini rigiditas dari tanah dan massa jenis tanah. Nah, ini secara umum seperti ini. Jika VS-nya itu besar, berarti rigid tanahnya itu makin keras ya. Atau dia berarti tanahnya tanah keras. Nah, ini kalau VS-nya kecil, tanah lunak. Nah, berdasarkan Seismic Building Code punya Indonesia yang berdasarkan SNI SNI paling baru
menggunakan istilahnya VS30. Nah, ini VS30 ini maksudnya dihitung berdasarkan 30 meter. VS untuk 30 meter. Kedalaman untuk 30 meter. Nah, ini parameter yang dipakai untuk menentukan apakah tanah tersebut diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah. Nah, misalnya VS30-nya itu VS 30 meternya itu adalah punya 1000, lebih besar dari 1500 satuannya meter per second, itu dikatakan sebagai klasifikasi SA atau hard rock. Nah, ini yang 750 sampai 1500 itu rock. Nah, untuk yang 350 sampai 700 ini very dense soil dan soft rock. Nah, yang selanjutnya adalah stiff soil. Nah, sedangkan untuk yang soft soil, nah 175 ke bawah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, gelombang seismik yang terekam di seismometer itu dipengaruhi ada banyak hal source. Tapi kalau kita sederhanakan itu ada 3 seismic source-nya, sumber, terus path-nya ini propagation effect ini, dan selanjutnya adalah side effect ini. Banyak hal, kita juga sudah membahas sebelumnya, mana rupture-nya. Sebenarnya ini juga banyak hal, faulting, radiation pattern, fault plane. Nah, sebelumnya kita juga sempat menyinggung sedikit. Nah, walaupun kita tidak membahas, mungkin sebelumnya sama Pak Supono sudah sempat ini ya, bahwa ketika gelombang merambat untuk gelombang body wave itu akan terjadi yang namanya atenuasi, pelemahan, karena jarak. Ini yang geometrical spreading ini karena jarak ataupun materi yang dia lewati, atenuasi ini. Untuk side effect ini, gelombang seismik itu akan yang saya sebutkan tadi, ketika melewati jenis batuan atau tanah, dia akan berbeda. Itu namanya amplifikasi atau side effect tadi ya. Nah, side effect ini yang kita bahas di sini fokus pada ini, amplifikasi tanah. Soil side response. Dan juga sebenarnya topografi juga mempengaruhi, tapi kita tidak akan membahas ini. Horizontal variation juga mempengaruhi juga, tapi kita pada materi ini fokus pada ini, amplifikasi, karena hal ini penting di bidang seismologi teknik. Nah, ini sebenarnya apa sih pengamatan tanah atau soil amplification ini? Nah, kita asumsinya di sini kita hanya berdiskusi 1D horizontally layer. Jadi tanah itu diasumsikan seperti kayak lapisan kue gitu ya. Misalnya kita bicara ini 30 meter gitu ya. Kedalaman 30 meter. Ini mungkin VS-nya lapisan 1 100 gitu ya, 100 meter per sekon, 200 meter per sekon, sampai paling dalam mungkin 400 meter per sekon, seperti itu. Ini VS-nya dengan kedalaman. Nah, ini kita asumsikan. Nah, ini seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini misalnya ada cekungan gitu atau basin ya. Ini basin. Dan ini adalah bagian yang ini adalah bedrock. Nah, yang bagian ini, batuan yang sini ya outcrop. Ini adalah bedrocknya di sini. Nah, ini ada belum, nah karena kita ngobrolnya ini saja ya, 1D dimension. Nah, dia ada gelombang datang AN, incident wave. Nah, terus karena perbedaan lapisnya melewati interface ini akan terjadi pemantulan yang ini amplitudenya. Nah, ini di lapisan N ya. Ini sedangkan yang di permukaan atas ini dia dipantulkan sama direfleksikan lagi. Jadinya amplitudenya 2A1. Nah, definisi dari soil amplifikasi itu adalah gelombang seismik yang di ini surface ya. Ini S-nya surface. Ini bagian sini bedrock. Surface bagi bedrock ini adalah 2AIN, 2A1 bagi AN plus BN ini.
Nah, ini tapi ini ingat, ini dalam domain frekuensi. Domain frekuensi. Ini juga domainnya frekuensi. Nah, seperti itu. Atau opsi yang kedua adalah perbandingan ini gelombang seismik yang ada di sini dibagi yang outcrop. 2AN. Ini jadi nantinya AN1. Nah, ini soil amplifikasi 2 ini yang dipakai dalam di bidang di seismologi teknik definisi ini. Pertama, soil amplifikasi itu bisa didefinisikan sebagai yang ini bagikan ini, A dibagikan B, atau A dibagikan C ini. Nah, untuk kasus nanti kalian saya minta, saya akan sediakan untuk EAS-nya data dari Kyoshin ya, dari seismic network-nya Jepang, karena di sini nanti ada gelombang seismiknya juga, profile ininya juga tersedia, nanti bagus untuk proses pembelajaran. Jadi kita kembali lagi, ini kayak tadi ya, ini saya ulangi lagi, one dimensional ground motion analysis. Nah, seperti ini ketika ada patahan ini ya, ini tinggalnya ada yang ada patahan fault, ini source-nya, ini ada jalurnya, path, ini side effect-nya. Nah, ketika udah mendekati permukaan ini, dia udah hampir 90 hampir 0 derajat terhadap garis normal ya. Sebenarnya ini garis normal hampir mentus sesuai dengan hukum Snellius. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ini. Nah, ini bagaimana contohnya penguatan tanah 1D. Nah, ini kan ada besaran yang penting ini ya. Ini ada VS-nya, VS di ini lapisan pertama, lapisan 1, yang ini lapisan 2. Nah, ketika ini kita asumsikan ini bedrock ya, ini rock, ini soil. Lapisan pertama ini soil, yang lapisan kedua ini rock. Nah, karena biasanya kita asumsikan itu half space ya, ada half space berarti ini H2-nya itu infinite. Ini model matematika berarti, kalau bisa bilangin half space itu berarti suatu model matematika yang menunjukkan dia ketebalannya itu menuju ke infinity. Nah, kalau kita tuliskan itu, nah ini yang soal ambilnya GF ini. Nah, ini kan amplitudenya misalnya dalam domain waktu ya, YT2 ini dalam domain waktu. Nah, yang ini YT1 dalam domain waktu juga. Nah, bisa dilihat di sini saya gambarkan di sini amplitudo A2 itu lebih kecil dari A1. Berarti terjadi yang namanya penguatan tanah. Nah, ini kita rubah dalam domain domain frekuensi, domain frekuensi kita hitung GF-nya ini yang aplikasi. Nah, itu kita bagi ini. Nah, ini kan tadi T, nah sekarang dia domain frekuensi. YT bagi 1. Nah, itu kita akan peroleh gambar yang seperti ini. Nah, ada parameter yang penting dari sini. Ini kita kalau tuliskan dalam frekuensi. Nah, tadi kan saya bilang dalam frekuensi nanti ada yang bentuknya seperti ini. Yang ini fundamental frekuensi dan maksimum amplifikasi. Nah, adalah faktor penting ini A0 dan F0 ini adalah parameter penting dalam seismologi teknik. Nah, ini menunjukkan berapa, misalnya di ITS gitu ya. Kita dapatnya seperti ini.
di TS mungkin 3 gitu ya, 3 di TS pada frekuensi 1 Hz gitu ya. Nah, berarti nanti gelombang seismik yang datang itu akan dikuatkan sebesar 3 kali, maksimum 3 kali lipat dibandingkan yang di bedrock. Nah, yang di ini kan permukaan tanah. Nah, itu akan dikuatkan sebanyak 3 kali lipat. Maksimum 3 kali lipat. Seperti itu kalau ini yang ada istilahnya namanya impedance ratio. Tadi yang sudah saya sebutkan pada lapisan ini ada VS1, ada density-nya, VS2 dan density kedua. Nah, ini impedance ratio ini adalah didefinisikan sebagai VS1 kalikan ρ1 dibagikan VS2 bagikan ρ2. Ini alfa, ini yang mempengaruhi ini. Namun, biasanya ini pengaruh untuk yang shallow profile atau yang dangkal, tanah dangkal 30 meter itu perbedaan V itu tidak terlalu signifikan. Mungkin bisa dikatakan ρ1 sama 2 itu hampir sama. Nah, untuk yang dangkal itu juga kadang diasumsikan bahwa alfa itu dia ekuivalen dengan VS1 per VS2. Nah, jadi VS ini akan jadi parameter yang sangat penting dalam seismologi teknik. Ini VS1 dan VS2 ini. Dan VS0-nya fundamental mode-nya ini dipengaruhi oleh VS1 untuk 2 layer ya, ini 2 layer, untuk model 2 layer. Itu dipengaruhi adalah VS1 bagi 4H1-nya. Jadi kan dia punya H1 sama VS1. Nah, kembali lagi, ini adalah nomenklatur penamaan-penamaan tadi yang sempat saya singgung sebentar. Ini bisa dilihat lagi. Nah, ini adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah sedimen ya, tanah gitu ya, soil. Ini adalah rock, bedrock. Nah, yang bagian ini adalah free surface motion atau di permukaan ya. Ini adalah bedrock motion. Ini adalah rock outcrop. Nah, ini rock outcrop itu berarti dia yang terekspos langsung di permukaan. Nah, ini yang bedrock ini adalah dia interface antara soil dan tanah dan bedrock nih. Rock motion ini. Nah, ini kalau kita tanahnya misalnya kita ambil, nah bedrock outcropping motion seperti ini. Ini penamaan yang perlu. Nah, seperti saya singgung tadi, ini yang soil amplification itu juga kadang disebut sebagai transfer function TF. Transfer function TF. Nah, ini tadi bedrock motion-nya, motion yang sudah dibentuk dalam bentuk frekuensi ya. Soalnya ini kan Fourier amplitude spectrum ya, seperti ini, terus dikalikan ini perkalian dot biasa. Nah, sedangkan misalnya kita sudah tahu transfer function ya dari structure itu, kita bisa mengalihkan ini dengan ini, dan kita akan memperoleh structural respon atau respon di permukaan. Nah, ini ground motion dalam bentuk frekuensi domain. Nah, kalau kita inverse Fourier, fast Fourier gitu, Fourier amplitude spectrum inverse ya, inverse. Nah, kita akan memperoleh ini dalam time domain bersamaannya. Nah, ini beberapa kasus di 1D untuk ini ya, linear responnya. Untuk kasus pertama, ini kita berasumsi ini homogeneous dan undamped. Berarti kalau udah istilahnya undamped di sini berarti tidak ada energi yang hilang selama
perambatan gelombang seismik dari, nah ini ada gelombang seismik yang berarah ke atas dengan amplitudo A, ini di E, I, K, Omega, KZ ya. Ini bakal dipantulkan gelombang yang ke atas sama balik lagi itu akan sama persis, cuman beda arahnya saja. Nah, sehingga kalau dituliskan displacement-nya untuk kasus ini, kalau misalnya ingin penjelasan lebih detailnya bagaimana penurunan rumus ini bisa dibaca di buku Kramer ya, judul Geotechnical Engineering. Di situ bakalan detail penjelasannya bagaimana penurunan. Nah, untuk ini kita tidak akan membahas secara detailnya. Nah, ini adalah displacement case yang terjadi, ini displacementnya yang U saja. Kalau ingin yang acceleration, velocity atau acceleration tinggal diturunkan sekali atau 2 kali untuk acceleration. Nah, itu di Flores seperti ini. Ini UZT, ini karena ini dituliskan sumbu yang sininya Z ya. Ini bisa aja nih X ya. Kalau misalnya yang di sini adalah sumbu Z, ini adalah particle motionnya sini kanan kiri gitu ya. Nah, arah perambatannya ke arah sana, misalnya ini gelombang seismik. Bentar, saya gambarkan lebih bagus. Nah, perambatannya ke arah atas. Nah, ini adalah particle motionnya, amplitudenya kanan, kanan kiri. Nah, itu kita akan peroleh seperti ini. 2A cos KZ E I omega T, di mana ini bilangan gelombangnya ya kita bisa ubah ke F per VS seperti itu. Nah, untuk kasus yang pertama yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini kita tadi sudah dapat cos-nya ya. Nah, berarti kan kita mau membagi ini tadi ya, sudah saya ini dapat U displacement-nya dia fungsi ZT. Ini ada 2A cos KZ I omega T. Nah, ini di ini, ntar saya coba. Ini pada ketebalan di sini ya. Ini 0, nah ketika 0, nah kita masukkan saja ketika 0, KH-nya, maksudnya Z-nya 0, nah berarti ini cos 0, 1 ya, berarti 2A I omega T. Nah, sedangkan yang lainnya H dengan kedalaman H, ini berarti KH, ini berarti KZ omega. Nah, ini karena seperti yang saya sebutkan adalah perbandingan motion yang atas dibandingkan yang ini. Nah, ini bagi ini bisa dicoret, ini juga coret. Nah, sehingga ini untuk kasus satu ini, untuk homogeneous undamped soil on a rigid rock, ini adalah 1 per cos KH, atau K-nya itu bisa diganti sebagai omega VS ya, bilang ini wave number ya, wave number, ini angular frequency. Tapi jangan bingung, kadang di geofisika itu kita bilang yang ini, yang angular frequency ini cuman dibilang frekuensi itu. Saya juga bingung kenapa seperti, tapi ya banyak sekali di paper-paper itu ini juga disebut sebagai frekuensi. Kita terima saja. Ini kadang juga disebut juga frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, kita itu kan mau menghitung besar misalnya transfer function, amplification. Nah, ini kita hitung ini bagian realnya sama imaginernya dikuadratin. Nah, karena tidak ada bagian imaginer, nah dia itu cuma bergantung sama omega VS. Nah, ini bagaimana kalau omeganya itu ini dia VS-nya kan tadi ini konstan ya. VS-nya konstan dengan nilai tertentu, asumsikan saja mungkin 100 gitu ya. 100 meter per sekon. Itu nanti kita akan peroleh seperti ini. Peak-nya itu berada di sini. Nah, karena pada saat ini
cos 90 ini berarti sama dengan ini ya, 0 berada infinity ya. Infinity pada saat nilai-nilai tertentu ini. Peaknya itu berarti pada pi per 2, 3 per 2 pi, 5 per 2, dan seterusnya. Kalau dituliskan dalam KH ya. Ini KH ataupun omega. Nah, kasus kedua, kasus kedua, nah tadi kan seperti yang saya sebutkan tadi ini, ketika merambat sini ke atas ini tidak ada terjadi atenuasi, tidak ada energi yang hilang. Nah, tapi di sini kasusnya adalah ini damped soil. Ada dam ini berarti ada yang damper, peredam ya, peredam tanahnya itu ada peredamnya, berarti ada energi yang hilang di sini. Dituliskan dalam 5%. Berarti sekitar ada energi yang hilang 5% ketika perambatan dari bedrock sini ke bagian dari misalnya ada yang ketebalan H tadi ya, di ketebalannya H. Terus ini permukaan. Nah, ketika merambat dari bedrock yang bagian sini ke sini, itu terjadi energi, kehilangan energi sekitar 5%. Atau bisa yang lainnya. Nah, ini ada juga, kalau semuanya ingin tahu detailnya itu bisa dilihat di buku Kramer, Geotechnical Engineering-nya. Itu seperti ini, A per cos kuadrat KH. Nah, ini ada faktor epsilon. Epsilon ini adalah dampernya. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini. Nah, ini kan bisa dilihat KH-nya. Ini peaknya sekitar sini ya, mungkin berapa sini, ini 2,5. Kalau ini misalnya 2,5, 2,5 berapa di sini mungkin ya, 2 kali ya, sekitar mungkin 2 atau 1, bukan ya, 125 ya, 125. Cuma ini untuk besaran KH ini sebuahnya KH. Ini amplification faktornya bisa dilihat di sini bahwa peaknya itu berada di sini. Nah, ini bisa dilihat pengaruh dari energi yang loss. Misalnya diasumsikan energi lossnya itu sekitar 5%, 20%, 20%. Nah, semakin besar dampingnya itu, semakin besar pula energi yang hilang. Ini bisa terjadi proses smoothing di frekuensi yang tinggi. Nah ini the greatest amplification, seperti yang saya sebut paling awal tadi itu, amplification itu occur approach at the lowest natural frequency di sini. Untuk kasus ini ya, case 2 ini ya. Nah, known as fundamental frequency. Jadi sebenarnya sudah saya sempat singgung tadi. Yang saya singgung paling awal tadi, V0 itu sama dengan VS per 4. Nah, ini paling awal tadi ya. Nah, ini kalau dituliskan di sini itu sama dengan 2 ini yang saya tuliskan lagi. 0 pi VS 2H. Nah, ini coret ini turun ke bawah. VS H. Kita bisa menghitung nilainya V0 jika tahu VS-nya dan juga ketebalannya. Nah, ataupun bisa dituliskan sebagai characteristic side period atau TS-nya ya, karena seper frekuensi ya, kita udah tahu sendiri. Nah, tadi kan asumsinya ini soilnya, rocknya. Nah, yang sebelumnya itu diasumsikan bahwa ini rigid rock. Nah, sekarang ini diasumsikan sebagai elastis. Artinya, maaf tadi harusnya saya jelaskan ya, itu energi tidak terjebak di sini ya. Gelombang seismik itu terjebak di sini ketika rigid soil. Tidak ada terjadi penetrasi karena rigid di bagian bawah. Nah, sedangkan yang ini, yang rock sini, ini
lapisan rock dia karena elastis. Ini adalah rigiditas dari rock, density dari rock. Ini adalah rigiditas dari soil, density dari soil, dan punya ketebalan H dengan nilai Vs soil ya, ini VSS gitu ya. Di sini juga berarti punya VSS rock. Nah, kasusnya transfer functionnya itu seperti ini. Atau soil amplifikasinya itu akan sama dengan ini. K. Nah, ini bilangan kompleksnya. Sebenarnya ada penurunannya, tapi karena waktu kita terbatas tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Jadi ini saya dituliskan seperti ini adalah cos I alpha. Nah, ini kompleks impedance ini ya. Untuk yang kasus seperti ini, dia semuanya dituliskan ini adalah bintang-bintang, ini berarti ada bilangan kompleksnya. Dia bilang berarti nanti ada bagian imajiner. Nah, seperti ini kompleksnya. Ini ada yang bagian realnya, yang sini adalah bagian imajinernya. Ini adalah kasus yang terakhir atau case 4 ini adalah dimana multi layer ya, multi layer. Berarti banyak layer ya. Layer 1, 2, 3, 4 sampai ke N ya. Yang ini half space-nya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau model yang kalau dikatakan half space itu berarti tebalannya itu tak berhingga pada kondisi di sininya, yaitu model sekali lagi. Nah, ini adalah yang paling mendekati realistis. Nah, ini yang biasanya dipakai juga di yang paling banyak dipakai di bidang seismologi teknik ya. Dan juga saya juga sering memakai sendiri. Nah, ini sebenarnya nanti kita EAS-nya itu yang kasus keempat ini adalah multi layer. Saya sudah ada programnya, nanti akan ada video nyusul bagaimana penggunaan dari program tersebut. Jadi nanti kita materinya EAS-nya tentang ini ya, soil response ini. Nah, baik, coba dijelaskan lagi. Nah, di sini ini adalah lapisan hull space-nya bedrock ya, yang lapisan HN ya, sedangkan HN-1 ke atas ini adalah soilnya. Itu dibagi beberapa layer. Nah, ini adalah yang seperti yang saya sebutkan, ini adalah yang paling mendekati kenyataan. Tentu saja tiga ini kan satu layer 1D saja ya. Tapi untuk kasus misalnya yang tinggal sekitar 100 meter itu penjelasan menggunakan one dimensional ini, satu dimensi ini sudah cukup menjelaskan beberapa fenomena soil response ya. Ini adalah layer 1, 2, 3M, M1. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah ini Z1, ini adalah istilahnya lokal koordinat ya. Ini ketebalan Z1, Z2 di Z2-nya ZM, ZM plus 1. Nah, ini ketebalannya masing-masing. Layer punya H1, berarti H2, HM, HM plus 1. Nah, yang infinite, berapa kondisi yang harus dipenuhi adalah displacement compatibilitas. Nah, pada saat ini, ketebalan ini, ya di sini ZEM, nah di sini ya, pokoknya di layar M dengan ZM plus 1 itu harus sama. Displacement compatibility istilahnya. Stress continuum dan juga stresnya antara interface ini di interface ini harus continue. Ini di sini sama di sini harus sama stresnya. Nah, di sini adalah berbagai macam cara menghitung soil amplifikasi ya. Nah, ini adalah amplifikasi jenis 1, 2, 3. Nah, yang satu yang sudah saya jelaskan paling awal adalah kita membagi waveform
dalam domain frekuensi, ini B dibagikan C dalam domain frekuensi. Yang pertama. Nah, yang kedua, kita membagi B dibagikan A. Nah, yang terakhir, kita tuh juga yang dari Nakamura. Ini sebenarnya bukan B, ini B ya, vertikal B. Nah kan kita di stasiun seismik itu ada 3 komponen ya. Ini kita lihat yang fokus ke B, kita mau mendiskusikan tentang amplifikasi yang jenis ketiga ini. Yang jenis ketiga ini, waveform itu ada 3 komponen. Yang east-west, north-south, sama up-down. Nah, terekam ini. Nah, ternyata tuh kita bisa menghitung soil amplifikasi dari berdasarkan dari idenya Pak Nakamura 1989. Kita menjumlahkan ini ya. Seperti ini. EW ini semuanya dalam domain frekuensi ya. North South bagikan komponen UD-nya. Nah, itu kita juga bisa menghitung amplifikasi yang ketiga ini. Nah, ini banyak juga dipakai di negara-negara yang tidak punya banyak stasiun seismik. Nah, kan kita seperti Indonesia juga jarang yang punya borehole data, ataupun yang ini juga mencari stasiun seismik yang terletak di rock ini juga kadang susah. Makanya kita menggunakan ini yang jenis amplifikasi yang jenis ketiga ini. Nah, yang dipakai adalah S-wave. Seperti yang saya sebutkan di awal, kita bicara di seismologi teknik, kita cenderungnya pakai S-wave karena dia yang cenderung punya amplitude yang besar sehingga yang menyebabkan kerusakan pada bangunan. Makanya kita fokusnya pada S-wave. Ini yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 jenis. Nah, ini yang pertama adalah horizontal surface dibandingkan horizontal komponen dibandingkan horizontal komponen yang ada di bedrocknya. Ini nanti mungkin ya saya percepat aja yang bagian ini. Nanti saya coba jelaskan di video lanjutannya. Ini juga kalau yang secara detailnya bagaimana horizontal untuk yang surface soil yang ada di yang jenis tadi ya. Yang ini B per C tadi ya. B per C. Nah, yang ini adalah B per A. Untuk yang jenis stasiun B per A tadi. Yang ini adalah yang horizontal surface soil dibagi yang vertical surface soil. Atau yang jenis amplifikasi yang ketiga. AMP yang jenis ketiga tadi ya. Ini nanti silakan dilihat sendiri. Nah, ini saya langsung kasih contohnya saja. Nah, biasanya karena kita di sini ada membahas tentang linear soil response, maka kita pilih gelombang recordnya itu PGA-nya itu kurang dari 20 cm. Nah, kadang juga ada yang masih pakai yang kurang dari 50 cm kuadrat. Ini PGA, peak ground acceleration di surface-nya itu. Nah, ini kan semuanya ini yang borehole data ya, yang di salah satu dari KICnet di stasiun EWTH 23 ini. Ini yang surface-nya, ini yang bedrock-nya. Nah, ini komponen east-west, ini komponen north-south, UD. Nah, bisa dilihat di sini PGA-nya itu kurang dari 20. Jadi kita bisa pakai yang gelombang surface. Dan ini adalah bedrock-nya. Nah, ini kalau bisa dikasih gambaran yang tadi ya.
Ini B. Ini C tadi ya, stasiun B. Nah, ini yang B-nya. Ini adalah yang C. Nah, pertama yang kita lakukan, saya langsung tunjukkan saja. Ini adalah yang kita lihat yang east-west komponen saja cukup. Kita ambil yang east-west komponen saja. Ini kita pilih 10 detik. Ini yang komponen S-wave. Nah, saya kemarin kan sekalian juga sempat untuk menghitung epicenter location ya. Ya, memilih S-wave-nya. Nah, nanti memilih S-wave-nya itu sekitar 10 detik ya, 10,24 karena masalah ini ya, apa 1024 sinyal digital 2 pangkat berapa ya, saya lupa itu. 10 detik, nanti milih 10 detik sinyal ini. Nah, dari sini ini nanti program yang saya buat itu akan menghitung FFT-nya. Nah, ini FFT-nya itu seperti ini. Ini adalah yang di borehole, bisa dilihat di sini. Oh ya, kita lihat dulu PCI-nya dulu aja ya. Perlu di borehole. Ini dua gal itu sama dengan cm per sekon kuadrat ini. Setaranya ya. Biasanya ditulis dalam gal. Nah, ini 18, bisa dilihat dari sini terjadi penguatan dari bedrock ke permukaan. Ini permukaan. Nah, ini bisa kalau kita hitung Fourier amplitude spektrumnya itu bisa dilihat di sini. Ini warna biru. Nah, terjadi amplifikasi di sini. Frekuensi lebih besar. Nah, kita akan menghitung ini. Ini yang warna biru ya. Ini yang dari east-west komponen. East-west komponen. Nah, ini adalah yang warna biru ini adalah yang dari observasi. Saya ini membagi yang warna merah ini dibagi warna biru ini. Sehingga diperoleh pada grafik di sini yang warna biru ini. Nah, pada stasiun ini juga terdapat data borehole. Nah, itu yang dia peroleh ketebalan. Dia sampai kedalaman 56 meter ya. 50. Maaf, ini kedalaman, ini thickness-nya, ini kedalamannya sampai 86 meter. Nah, pada saat ketebalannya ada tiga lapisan berbeda, 1, 2, 3, 4 meter, 6 meter, 20, 5, 6. Sampai 6 meter. Nah, ini punya nilai VS juga, VP sama VS. Nah, dari ini saya juga menghitung nilai transfer function. Kalau ingat tadi yang bagian ini, nah, ini kan kita sudah menghitung transfer function, tapi yang ini multi layer ini saya sudah membuat programnya, nanti saya kasih videonya. Itu transfer functionnya secara teoritis kita menghitung pertama itu kalau ini kita menghitung secara teorinya E1 plus V2 per ini ya. Kalau yang ini adalah yang warna merah adalah teoritisnya. Soil amplifikasi dari teoritis. Nah, yang ini dari observasi yang warna biru. Ini maaf ya, harusnya ini juga 2E1 ya. 2E1 2. Nah, coba saya pindahin dulu biar lebih jelas maksudnya. Dari mananya. Nah,
Coba saya gambarkan lagi. Nah, yang ini kan yang saya gambarkan tadi itu ada stasiun B ya, B, C, A. Nah, yang ini adalah yang teoritis ini sama dengan saya membagi teoritis dari B per C. Ini teoritis ya. Ini adalah B per A. Nah, sedangkan yang warna biru ini diperoleh dari observasi. Nah, dari observasi tadi. Yang ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, yang observasinya diperoleh dari data observasi ini dibagi ini. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata teoretikal dari yang B per yang ini, observasi yang warna biru itu lebih dekat dengan yang warna merah ini. Bisa dilihat di sini, walaupun di sini agak ada terjadi perbedaan ya di daerah sini, tapi di sini untuk yang frekuensi lebih dari besar dari 10 ini terjadi kemiripan, lebih mirip. Yang teori ini data model ya, teori yang dihitung dari sini. Di sini kita akan membahas tentang jenis amplifikasi yang ketiga. Kita tidak ada contoh untuk amplifikasi yang kedua karena saya kesusahan mencari sumber datanya. Jadi di sini saya ini akan memberikan contoh amplifikasi jenis 1 sama yang kedua. Nah, untuk yang jenis yang ketiga adalah seismometer ya, ini soil. Seperti yang saya sebutkan bahwa sebelumnya ada 3 komponen yang terkait seismometer ini, east west, north south, dan up down. Nah, misalnya yang ini ya, east west, north south, ini bukan north south juga ya, up down. Ini ada 3 komponen dengan BGA yang di ini 18, 14, dan juga ini kemungkinan saya juga salah, ini harusnya lebih bawah. Nah, BJ-nya lebih kecil. Nah, ini kalau yang biru ini saya ubah dalam bentuk Fourier transform ya. Kalau kita Fourier transform semuanya. Terus seperti ini yang komponen. Ini frekuensi domainnya mini biru merah. Seperti ini hampir mirip. Nah, sedangkan komponen yang ini, yang hijau adalah vertikal atau upside down. Ini up down ya, up down. Ini kalau kita menghitung yang amplifikasi jenis ketiga, itu adalah horizontal dibagi vertikal ya. Nah, di sini kan horizontalnya ada dua komponen, yang east west sama north south. Nah, jadi kita masukkan persamaan ini, yang biru ini kita masukkan ke sini, yang merah kita masukkan sini. Nah, akhirnya kita dapat yang GH ini atau sama dengan H ini ya. Sama dengan H ini, kita masukkan nilainya, dan V-nya ini diperoleh dari yang hijau ini. Nah, ini kita peroleh yang di sini H over V ini yang biru ini. Nah, ini kalau ini yang teoretikal, ini 2E ya, 2E1 per EN plus Fn. Nah, juga bisa dilihat dari sini bahwa yang H over V ini juga bisa karakteristik itu mirip dengan untuk teoretikal 2EI dengan EN plus Fn. Dan dia cenderung sedikit berbeda dengan yang model ini ya. Ini teoretikal juga. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tadi kan kita ini yang jenis amplifikasi jenis 1 ya. Amplifikasi jenis 1, ini AMP jenis 3.
Ini yang amplifikasinya surface to borehole east west komponen, yang ini adalah yang north south yang merah. Bisa dilihat di sini H-ography ini mirip dengan amplifikasi jenis 3 ini, ternyata mirip dengan amplifikasi yang jenis 1 ini. Nah, makanya H-ography ini juga populer di Indonesia karena umumnya kita tidak terlalu banyak stasiun seismik, jadi makanya kita juga sering menggunakan ini. H-ography juga bisa merepresentasikan dari soil response. Demikian pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.